Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 236B dari SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyajikan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4 berupa mengimplementasikan pemahaman budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, serta membagikan pemahaman dan pengalaman saya kepada guru-guru di SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri. Aksi nyata ini berupa diseminasi pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran budaya positif yang diselenggarakan pada Senin 19 Agustus 2024 pada pukul 09.30 sampai dengan 11.00 di ruang kelas 11 akuntansi 2 diikuti oleh guru-guru SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri. Kegiatan ini juga diselenggarakan atas dukungan Kepala Sekolah dan Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri. Adapun hal yang saya sampaikan dalam aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, kaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Ketiga, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Keempat, implementasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Kelima, respon dari murid. Keenam, pengalaman dan pembelajaran saya setelah mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Ketujuh, refleksi. Kedelapan, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Berikut ini merupakan dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu ya. Nanti tolong dijawab apa Bapak Ibu. Cakep, baik. Makan siang, makan malam. Lauknya tetaplah ikan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali ini saya ada jargon pagi ya, agar kegiatan ini bersemangat dimulai dari hati kita yang semangat untuk belajar ya. Kalau saya mengucap semangat pagi, jenengan jawab pagi, pagi, pagi sambil melambangkan tangan ya. Baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Sehat. Ya, ada yang sedang sakit? Tidak ya. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Untuk yang ada masalah, segera ada jalan keluarnya. Amin. Kalau tidak ada jalan keluar, bagaimana? Kita ya jalan-jalan keluar ya. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan ini saya menyampaikan diseminasi ini berupa modul budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Nah, dalam diseminasi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, khususnya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Baik, di awal ini mari kita sepakati kegiatan ini ya dengan hadir seutuhnya. Jadi jika Bapak Ibu ada kendala, ada masalah di luar, tolong dilupakan dulu ya. Kita hadir sepenuhnya, seutuhnya dalam ruangan ini. Kemudian kita sepakati untuk saling menghormati pendapat. Apabila nanti ada perbedaan pendapat, mohon kita saling menghormati. Kemudian yang terakhir adalah jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat, dapat mengangkat tangan. Betul ya? Baik, bisa disepakati? Sepakat. Baik. Mari Bapak Ibu, snack yang ada di depan masing-masing sudah habis ya.
Baik, selain ada di teman masing-masing, silakan sambil dinikmati. Kemudian kita juga perlu menenangkan hati dan pikiran kita sejenak untuk dapat hadir seutuhnya dalam situasi dan ruang belajar ini, forum diskusi yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, silakan bisa bertahan sejenak, tarik nafas, keluarkan, kemudian tenangkan hati dan hadir seutuhnya di ruangan ini. Hadir ya semuanya. Baik, ada 7 kunci yang akan saya sampaikan di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Barangkali dari ke-7 materi ini pernah Bapak Ibu simak atau pernah Ibu terapkan gitu ya. Barangkali nanti setelah ini kita bisa mendiskusikan kembali mengenai hal-hal yang saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, untuk menuju ke budaya positif, saya perlu menyampaikan di awal mengenai tuntunan dari Ki Hajar Dewantara. Ini filosofis pendidikan nasional di Indonesia yang mengacu pada pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ini di sebelah kanan, di sisi kanan ada foto berupa apa Bapak Ibu? Padi. Oke, padi ya. Baik, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhnya seorang petani. Gitu ya. Jadi anggap saja kita itu adalah seorang petani. Ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Ya. Misalnya banyak petani itu bisa menanam padi, jagung, kedelai dan semacamnya. Tapi kita kita mengambil contoh menanam padi. Nah, seorang petani itu hanya bisa menuntun. Jadi kata kuncinya adalah menuntun seorang anak atau murid, ibaratkan tumbuhnya padi. Jadi petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Bagaimana menuntunnya? Dengan cara memperbaiki tanahnya, kemudian memelihara tanaman padi, ya, mulai dari ditanam sampai dengan panen, dan memberi pupuk dan air barangkali ya, tentu karena padi ini membutuhkan air yang banyak. Kemudian barangkali ada ulat-ulat atau hama yang menghinggapi padi tersebut, seorang petani perlu membasmi hama-hama tersebut yang mengganggu tanaman, jadi yang mengganggu tumbuhnya padi tersebut. Gitu. Jadi kata kunci di sini adalah kita diibaratkan seorang petani yang menanam sebuah tanaman seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan sekolah kita? Gitu. Nah, kita itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi SMK Negeri 1 Semen ini sebagai tanah tempat bercocok tanam seorang petani ini. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau ada hama-hama yang menghinggapi murid-murid kita itu harus kita basmi, gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah kita adalah sawah, ibaratnya seperti itu. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan itu ya agar positif ya. Dengan cara apa? Biasa untuk saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama agar tumbuh murid dan semua warga sekolah itu menjadi karakter-karakter yang baik. Jadi padi yang dihasilkan nanti adalah padi yang benar-benar baik gitu, berisi ya. Kalau panennya melimpah begitu. Jadi inilah yang pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah kita itu bisa membentuk sebuah budaya positif. Nah, lalu lingkungan aman dan nyaman di sekolah ini ya, saya kira sekolah kita sudah cukup aman dan nyaman ya. Barangkali begitu, oke? Nah, itu bisa memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid kita, bahkan semua warga sekolah untuk berproses, ya,
untuk belajar membuat kesalahan gitu ya. Barangkali anak didik kita juga sebagai guru membuat kesalahan, itu bisa segera memperbaiki kesalahan itu dan belajar lagi gitu. Sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Nah, apabila lingkungan itu tidak tercipta nyaman, menyenangkan dan lain sebagainya, pembelajaran itu akan sulit terjadi. Nah, gitu. Jadi misal ada tekanan-tekanan dari luar, murid itu banyak masalah, itu pasti tidak bisa belajar dengan baik. Pasti ada sesuatu yang mengganggu gitu. Nah, tanggung jawab kita apa sebagai guru di sini? Yaitu menghilangkan haba-haba tadi. Jadi mencabut atau menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi. Nah, coba kita hayati bersama. Barangkali selama kita di sini itu memiliki halangan untuk mengajar. Itu kira-kira apa? Halangan apa, Bapak Ibu? Fasilitas barangkali? Ya, fasilitas. Nah, di situ kan kita perlu menghilangkan atau mengatasi mengatasi masalah dan menemukan solusi. Bagaimana pembelajaran itu biar bisa berlangsung dengan kondisi yang serupa. Nah, sekarang begini, untuk menuju ke budaya positif itu kita ada beberapa hal nanti yang akan dibahas. Tapi sebelum itu saya memiliki pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti bisa bilang menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama adalah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau bahkan menulis beberapa halaman gitu ya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, Miss? Kurang setuju, baik. Yang ketiga adalah memberi penghargaan. Misal, oh nanti kalau kamu nilainya 100, saya akan memberi apa gitu ya, memberi kamu uang gitu. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Nanti pertanyaan ini dengan simpan dulu ya. Nanti berjalannya materi ini akan menuju ke sini. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, ini bukan saya menggurui di sini, tetapi ini hal yang saya terima dan saya rasa ini bagus begitu. Nah, paradigma kita itu perlu diubah, ya. Namanya belajar itu pasti ada perubahan terus menerus. Nah, ya ini dikaitkan dengan teori kontrol, ya, yang digagas oleh Dr. William Glasser. Ini saya sebutkan sebagai ilusi. Kenapa ilusi? Karena ini adalah miskonsepsi. Jadi hal-hal yang kita anggap wajar, kita anggap normal, tetapi sebetulnya itu salah, sebetulnya tidak tepat. Ilusi yang pertama adalah guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Guru itu bisa mengontrol murid. Apakah seseorang itu bisa mengontrol orang lain? Apakah si A dan si B itu bisa saling mengontrol? Suami dan istri bisa saling mengontrol? Tidak sepenuhnya. Baik. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya. Gitu. Kalaupun dia mau kita suruh itu karena karena terpaksa gitu ya. Jadi bukan karena keinginan dia. Gitu. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif berupa bujukan itu adalah bentuk-bentuk sebuah kontrol. Ya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, tapi dalam jangka waktu tertentu itu kemungkinan murid akan kembali lagi ke asalnya. Gitu. Jadi kontrol itu berasalnya bukan dari dirinya, tapi dari orang lain. Jadi tidak akan merasuk ke dalam dirinya. Gitu. Nah, ilusi yang ketiga adalah kritik itu dan membuat orang merasa bersalah, gitu ya. Itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Itu sama saja mengontrol murid atau mengontrol seseorang menuju pada identitas yang gagal.
Jadi kita memberikan kritik ke orang lain dan membuat orang lain merasa bersalah gitu, itu sama saja mereka merasa buruk terhadap dirinya sendiri gitu. Dan mereka yang ada di pikiran murid itu hal-hal yang negatif tentang dirinya itu dalam melakukan kesalahan itu. Semisal dia memecahkan kaca gitu, dia akan terus-terus merasa bersalah terus. Ya, dia tidak terbangun rasa positifnya di dalam dirinya. Nah, yang terakhir adalah orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa, betul atau tidak? Memaksa? Oke. Memaksa itu kan kalau dipaksa kita nggak enak ya Bapak Ibu. Nah, sakit. Oke, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal seperti yang kita inginkan. Gitu. Nah, apapun yang dilakukan itu dapat diterima. Padahal itu tidak seperti itu. Gitu. Itu tidak efektif dengan memaksa. Nanti ini kaitannya dengan sebuah keyakinan dalam diri si anak ini. Jadi paradigma ini perlu kita ubah dari teori yang stimulus respon, yang awalnya kita memberi stimulus kemudian siswa merespon gitu ya. Kita ganti menjadi teori kontrol ya. Jadi seseorang itu berusaha memahami pandangan orang lain. Kita terhadap murid, kamu ditanya dulu kamu punya pendapat apa gitu. Jadi kita perlu mendengar opini dari murid. Nah, semua yang dilakukan murid itu meskipun itu salah itu pasti punya tujuan. Nanti ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu, bukan orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, melakukan sesuatu yang salah, itu diri kita yang bisa mengendalikan. Itu ujung-ujungnya setan itu loh ya, kayak di sebelah mana Bapak Ibu? Nah itu kita bisa kontrol, kita lawan. Nah kita dalam teori kontrol yang terakhir ini adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi jadi dalam menemukan solusi itu saya menang, murid juga menang, gitu. Mau sama-sama menguntungkan. Gitu ya. Baik, jadi kata kunci dalam paradigma belajar ini adalah pembelajaran itu harus dirancang dengan keberpihakan kepada murid dan berdiferensiasi. Nah, selain itu kita belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, mungkin dari yang mudah menuju yang kompleks gitu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Barangkali ini sangat familiar dengan kata-kata keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif itu, kita mari bersama-sama menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita. Gitu ya. Baik, sekarang kita bahas mengenai apa itu sebenarnya disiplin positif. Kalau kita mendengar disiplin pasti aturan-aturan. Suka menekan. Baik, sebenarnya yang kita pelajari hari ini itu ini Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif, kata disiplin kan pasti aturan yang harus kita patuhi gitu ya, datang tepat waktu dan lain-lain. Tapi karena di belakangnya ada tambahan positif, berarti aturan itu pasti bersifat baik, bersifat positif bagi kita dan orang lain gitu. Nah, ini disiplin positif ini dipengaruhi atau didasari oleh teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita tadi kan tidak bisa ya mengontrol orang lain, jadi hanya kita yang bisa mengontrol. Maka disiplin ini adalah belajar mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita. Misal kita biasanya diminta untuk datang jam berapa Bapak Ibu? Jam 7, berarti kita harus bisa mengontrol diri kita untuk datang jam 7 kurang gitu. Nah, jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita. Bukan karena kita datang di sini jam 7 itu bukan karena
absen gitu ya, mengisi presensi, tapi di dalam diri kita itu sudah tertanam bahwa oh saya ingin punya tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Jadi ini bisa mengontrol diri ini adalah untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu agar seseorang itu menjadi apa yang dia inginkan. Jadi saya menjadi sosok yang apa gitu. Jadi ditanamkan dalam diri siswa. Nah, kalau kita kait-kaitkan nanti ada teori motivasi dan lain sebagainya. Ini saya lanjut dengan disiplin saja. Nah, namanya disiplin itu berasal dari kata disiplina atau belajar. Belajar berarti kan yang awalnya tidak bisa menjadi bisa gitu. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, apa yang dia hargai. Jadi ditanamkan di diri murid itu apa yang bisa digali dari murid itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk patuh gitu, untuk mematuhi suatu aturan. Jadinya malah berganti serem maknanya, ya, bukan positif, tetapi bermakna mendapat kepatuhan, mematuhi peraturan yang ada begitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi kata disiplin ini jadinya tidak nyaman. Kadang kalau kita tim-tatip yang sering menghukum siswa kita itu sebenarnya nanti kurang tepat ya. Saya sebagai tim-tatip juga merasa bersalah juga ketika melakukan sebuah hukuman begitu. Nah, jadi disiplin yang untuk tujuan yang mulia itu perlu ditanamkan dalam diri kita untuk menuju nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kalau lebih umumnya adalah untuk mencapai tujuan yang mulia. Di diri kita itu ada nilai-nilai yang perlu kita hargai, yang perlu kita yakini gitu ya, sebagai motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita gitu. Misal mandiri, kalau kita konteksnya adalah kurikulum merdeka, berarti ada di profil pelajar Pancasila. Misal di diri kita itu bisa bergotong royong, berarti jika melakukan sesuatu kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, baik. Ini contoh-contoh nilai atau apresiasi terhadap nilai-nilai kebajikan itu. Misal situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misal murid kita si Bagus ini menolong murid baru yang sedang jatuh gitu ya. Nilai kebajikan yang perlu ditanamkan ke siswa adalah rasa empati. Nah, kita bisa mengatakan ke siswa bahwa kemarin saya perhatikan kamu sudah menolong si Bagus ya yang sedang jatuh. Berarti itu kita tanamkan di diri murid bahwa dia itu mempunyai rasa empati yang tinggi. Gitu. Jadi nilai-nilai itu terus dialirkan ke siswa. Gitu. Begitu juga kepedulian, rasa tanggung jawab seperti itu dan lain sebagainya. Baik, untuk melakukan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan tadi, kita perlu adanya motivasi dalam diri. Nah, motivasi seseorang atau kita pun sebagai guru untuk melakukan sesuatu kan terdorong oleh keinginan ya. Nah, ini ada 3 teori motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Teori pertama adalah misal kita itu mengikuti pelatihan hari ini gitu ya. Ini Bapak Ibu untuk apa motivasinya? Disuruh mencari sertifikat, ya. Ada ilmu baru, nah ini. Baik, coba Bapak Ibu kaitkan dengan yang ketiga ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali kalau tidak mengikuti pelatihan ini akan ada hukuman dari Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, akhirnya menghindari itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, misal dengan mengikuti sesi berbagi ini, Bapak Ibu ingin memperoleh apa imbalannya? Sertifikat gitu ya. Nah, itu. Nah, atau yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri, ya.
karena kita memiliki keyakinan untuk bisa menambah wawasan, akhirnya motivasi internal Bapak Ibu itu muncul gitu. Oh, saya mengikuti ini karena saya ingin mengetahui hal baru tentang ini gitu. Nah, inilah yang akan kita tanamkan ke siswa kita, yaitu kita tumbuhkan motivasi internal atau intrinsik yang tumbuh dari dalam diri siswa. Kalau kedua ini, 1 dan 2 ini tumbuhnya karena dorongan dari luar. Jadi, karena takut ada hukuman, karena takut nanti ingin mendapatkan imbalan begitu. Nah, jadinya ini dari luar pengaruhnya. Nah, kita perlu tanamkan untuk menuju disiplin positif ini dengan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, jadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu murid, ya, yang murid inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ketika murid kita itu berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali macamnya. Nah, itu karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Gitu. Misal ada di dalam kelas itu siswa kita yang tiduran di lantai gitu ya, sering kita temui. Nah, berarti dia belum memiliki rasa menghargai dirinya sendiri untuk terus belajar. Sekarang ini ada namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu apakah pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Semisal kamu nanti kalau bisa prestasi saya beri nilai 100 atau saya beri bintang, atau kamu maju nanti saya beri uang, gitu ya. Jadi juara kamu ini, gitu ya. Pernah ya, saya pun juga pernah. Gitu. Kemarin ketika awal-awal perkenalan masuk dengan kelas baru itu, kalau bisa menyebutkan nama-nama di kelas itu saya beri uang sekian. Gitu. Saya awalnya gitu dulu. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah, ya. Karena sama saja memberi penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, menghukum anak itu. Kenapa kok menghukum? Nah, ini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu, gitu ya. Jadi ini motivasinya muncul dari luar tadi karena adanya imbalan. Jadinya jatuhnya tidak baik memberi penghargaan itu. Iya itu Pak. Betul. Biasanya ya, biasanya nggak baik. Nah, kalau olahraga harus ada penghargaan. Maksudnya penghargaan bukan beda lagi kalau kompetisi Pak. Gitu. Ini penghargaan yang kita lakukan di kelas. Gitu. Memberi. Kamu dapat maju ke kelas, maju depan nanti saya beri. Kalau beda kalau dengan kompetisi juara 1, 2 itu beda lagi. Ini yang depan Pak. Nah, penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Kreativitas anak bisa dimatikan dengan penghargaan ini. Nah, oleh karena itu, biar kreativitas siswa itu tidak mati, gitu ya, tidak berhenti dari penghargaan itu, maka kita merujuk kembali kepada nasihatnya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan merdeka. Kita 2 hari yang lalu sedang merayakan kemerdekaan, ya. Jadi apakah sekarang posisi Bapak Ibu sudah merdeka? Belum. Anak-anak kita apakah sudah merdeka? Belum tahu juga. Nah, merdeka itu artinya murid kita sudah tidak terlepas dari perintah. Kalau masih diperintah-perintah, khususnya Pak Agung barangkali masih diperintah oleh atasan, berarti belum merdeka gitu Pak. Nah, harusnya kalau sudah merdeka berarti bisa memerintah diri sendiri atas inisiatif kita sendiri, bukan atas perintah orang lain. Ya. Jadi sesederhana itu makna merdeka untuk konteks yang sekarang ini. Dalam sini karena inisiatif apa Terpaksa, Pak Agung terpaksa. Coba Pak Agung, kesini tadi motivasinya apa begitu Pak Agung? Jadi kalau motivasinya untuk jajan, baik.
tidak diperintah dan bisa mengontrol dirinya sendiri, makanya kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi. Bukan mereka saja, tapi kita juga harus terpenuhi ya kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar itu berupa yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar saat ini di ruangan ini saya rasa sudah terpenuhi ya. Ada snack gitu ya untuk bertahan hidupnya. Lah kuwi. Untuk Sing bertahan penting hidupnya. kuwi. Nah, bertahan hidup ini agar kita itu tetap sehat gitu ya, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Murid kita perlu merasa dikasihi, diberi rasa diterima di kelas itu gitu ya. Kalau murid ada, biasanya kalau di kelas kan ada murid yang menyolok gitu ya, ada perilaku yang gimana, itu perlu kita diganti dengan kasih sayang kita, bukan dengan dimarah-marahi gitu malah. Kemudian kebutuhan selanjutnya ada penguasaan. Ini kaitannya dengan kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Ada juga kebutuhan kesenangan. Biasanya kalau anak bolos ya itu untuk memenuhi rasa kesenangannya. Tapi itu senang membolos ya, di rumah ingin melakukan rebahan gitu ya. Itu senang dia. Kalau ada main game di kelas itu berarti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangannya untuk bermain game. Nah, yang terakhir adalah kebebasan. Misal ada yang tidur-tiduran atau belajar dengan sesuka hati, itu berarti dia ingin bebas di kelas. Pak Lintang mesti. Ya Pak Lintang. Kowe pengen bebas toh? Oke, jadi seluruh apa yang kita lakukan, murid kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu yang terkait dengan kebutuhan dasarnya. Baik, selanjutnya kita coba menganalisis apa ini masuk kebutuhan dasar yang mana. Ini ada beberapa masalah yang muncul di kelas. Tadi diingat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Oke, sekarang coba masalah yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung artinya menyanyi gitu ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti dia, oke. Di sini ada kata kunci senang, berarti adalah kesenangan kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah ibu guru tidak menyataku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan apa ini? Ya, kasih sayang, rasa diterima. Saya udah pakai jepit, udah tampil modis gitu, tapi gak diperhatikan. Ibu Sari ini biasanya. Ibu Sari ini ya, Bu Sari. Nah, gak ada loh. Absen. Udah pakai lipstick, tapi ternyata guru yang saya taksir nggak Lipstick Pak Dar ya ini. Gitu ya. Baik, yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja gitu. Apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebebasan. Ya, ingin bebas gitu ya belajarnya. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah sama ibu guru itu ditunjukkan ke teman-teman di kelas. Yang motivasi, ya penguasaan, ya dia sebenarnya memang dia tidak menguasai materi menggambar itu, gitu. Tapi sama gurunya malah ditunjukkan ke teman-temannya. Nah ini udah nggak mampu, sudah nggak menguasai gambar itu, tapi malah ditunjukkan ke teman-temannya. Nah itu bisa menurunkan aktivitasnya. Nah, ketika seorang murid ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika murid kita itu melakukan kesalahan, itu sebenarnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, semisal ini saya memberikan contoh penanganan kolaborasi dengan Pak Sodik saat itu karena dia tidak masuk sekolah,
gitu ya. Jadi pamitnya pamit sekolah tetapi tidak sampai ke sekolah gitu. Nah, jadi dia ngopi di warung gitu. Nah, itu berarti kebutuhan dasar untuk kesenangan dia gitu. Nah, sehingga tidak masuk sekolah itu karena kesenangannya itu ingin dipenuhi di luar sekolah gitu. Nah, karena di sekolah nggak bisa ngopi bareng-bareng gitu. Baik, ketika kita melihat teman-teman murid-murid kita itu melakukan kesalahan, kita perlu melakukan kontrol. Nah, posisi sebagai seorang guru di mana ini barangkali waktu itu sudah pernah kita pelajari bersama. Baik, Bapak Ibu bisa diperhatikan tulisan yang berwarna merah saja. Itu adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru kepada murid ya. Oke, posisi yang pertama kita analisis bersama-sama. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum ini ya, saya pun juga pernah menghukum ya. Nah, apa yang dilakukan guru? Yaitu menghardik ya, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti atau bahkan menyindir. Nah, itu biasanya hasilnya itu siswa itu bisa memberontak ketika diperlakukan seperti itu. Nah, menyalahkan orang lain, bisa berbohong gitu akhirnya. Awalnya mau menanya kenapa kemarin tidak masuk, itu jadinya malah banyak alasan gitu. Nah, kalau kita sebagai penghukum itu bisa murid itu bisa mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini penghukum ini perlu kita hindari bersama-sama mulai saat ini. Nah, tapi kalau hukuman nanti berbeda dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sudah biasanya dadak gitu kalau hukuman itu. Jadi hukuman itu tidak ada aturan sebelumnya, tahu-tahu disuruh melakukan itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu artinya sudah disepakati sebelumnya. Nah, posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ibu-ibu guru ini saya pernah melakukan itu. Nah, kamu besok jangan masuk ya, nanti kamu dimarahi Pak Yoko. Nah, nanti saya disebut lagi sama Pak Yoko gitu. Nah, itu biasanya ini membuat rasa bersalah. Ya, saya juga pernah dulu melakukan seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi nanti dampaknya ke murid adalah murid ini akan merasa rendah diri, tidak pede gitu. Jadi karena merasa disalahkan tadi oleh gurunya. Nah, jadi harusnya kan rendah hati, tapi ini malah rendah diri. Nah, posisi yang banyak kita ketahui adalah teman. Ya, kita menjadi teman untuk murid kita, gitu ya. Itu padahal posisinya yang ketiga, gitu. Itu biasanya kita ngobrol bersama dengan murid seperti ya teman sendiri begitu ya. Tapi sebenarnya posisi murid itu membuat murid itu lemah gitu, tidak mandiri, harus ada persetujuan dari temannya yaitu gurunya tadi. Jadi ini masih bergantung terus kepada gurunya atau temannya tadi, minta pendapat ke gurunya begitu. Jadi posisi teman ini saya rasa juga kurang tepat. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur, jadi ada ukuran tertentu. Oh, kalau kamu melakukan kesalahan ini berarti kamu harus berlari, nah gitu ya Pak Benta ya barangkali ya. Kalau saya biasanya, oh kamu nggak mengerjakan PR ini berarti kamu harus ini, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, pemantau ini kita kaitkan dengan aturan yang udah ada, kita pantau gitu. Nah, hasilnya ke siswa ini menitik beratkan pada sanksi. Nah, pada sanksi atau hadiah. Kalau yang berhasil berarti dapat hadiah, kalau tidak berarti dapat sanksi. Nah, yang paling bagus menurut teori ini adalah sebagai manajer. Nah, karena manajer ini membantu siswa menghargai dirinya sendiri. Ya. Dengan cara apa guru melakukannya sebagai manajer ini? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pribadi siswa. Gitu. Nah, hasilnya ini siswa itu bisa mengevaluasi diri. Bisa siswa melakukan kesalahan, berarti siswa ini mengevaluasi dirinya sendiri. Oh, saya itu salah karena ini, berarti saya harus begini gitu. Dan jadi posisi posisi guru itu hanya mengantarkan menuju ke sana.
misal gitu, setelah melakukan kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi biar siswa sendiri yang menemukan solusinya gitu. Baik, Bapak Ibu, dari kelima ini barangkali kita masih di posisi yang mana? Penghukum. Jadi masih rendah ya, masih di urutan yang pertama gitu. Saya juga masih belajar ya menuju ke manajer. Barangkali ya saya pernah menghukum juga, pernah membuat orang lain merasa bersalah, menjadi teman juga, menjadi pemantau. Tapi untuk menjadi manajer ini memang baru dan saya masih akan belajar untuk menuju ke manajer ini. Baik, kita coba ini ya Bapak Ibu. Misal pertanyaannya seperti ini dan nanti posisi kontrolnya di mana begitu. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti orang itu, guru itu posisinya di mana? Yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah salah melakukan, tidak pernah benar. Kamu tidak pernah salah terus. melakukannya. Tidak pernah benar, salah terus, Wi. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya di belakang. Nah, ayolah lakukan ini demi ibu guru. Gitu. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker ketika kamu melakukan ini, gitu ya? Ini berarti memberikan penghargaan. Jadi posisinya sebagai apa? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir, gitu. Datangnya masih jam 7 lebih, gitu ya. Nah, itu posisi yang mana? Nanti paling konsekuensinya adalah dapat hukuman. Baik. Nah, yang tadi ayolah lakukan ini demi ibu guru biar nanti tidak dimarahi Pak Yoko gitu. Nah, itu berarti teman posisi saya ya, gitu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi yang paling benar. Jadi siswa ini kata kuncinya menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa yang mencari solusinya sendiri. Baik, kalau kita sudah mengetahui 5 posisi ini, berarti kita perlu belajar atau meninjau kembali bagaimana posisi kita itu terhadap siswa-siswa kita. Apakah di posisi yang pertama atau sampai dengan yang kelima. Tapi yang kami harapkan bersama adalah kita sama-sama menjadi manajer untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, yang keenam kita membahas keyakinan kelas. Ini berkaitan sekali dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita hayati di awal tadi. Baik, keyakinan kelas. Kenapa kok di kelas itu harus ada keyakinan? Kita perhatikan di kelas ini sudah ada keyakinan kelas atau belum, Bapak Ibu? Oke, tertempel di dinding itu ada tidak? Belum ada ya. Nah, setelah ini marilah kita bersama-sama untuk bisa membuat sebuah keyakinan di kelas masing-masing. Nah, kenapa kok harus keyakinan, tidak peraturan saja? Nah, kita diandaikan seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, itu pasti menggunakan alat keselamatan seperti helm. Mengapa? Tujuannya untuk apa? Iya, keselamatan. Nah, berarti Pak Darmaji ini sudah memiliki nilai-nilai keyakinan di dalam dirinya. Gak yakin, Wi. Jelas. Kau suratnya Yasin, kok. Peci putih, ya Pak Haji. Haji Rumat. Tapi yakin, Wi. Yakin, Wi. Misal kita saat corona waktu itu ya menggunakan masker, mencuci tangan, itu apa keyakinan yang kita yakini saat itu? Ya karena ya untuk kesehatan gitu ya, untuk kesehatan. Jadi keselamatan, kesehatan itulah yang diyakini, sebuah keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita perlu mengembalikan siswa itu ke nilai-nilai untuk menggerakkan seseorang, ya dibandingkan diatur dengan aturan-aturan gitu. Sebaiknya kita arahkan ke nilai yang sudah diyakini saat itu. Nah, misal siswa masih suka main game di kelas berarti dia berarti belum punya suatu nilai yang diyakini bahwa belajar itu
harus konsentrasi, harus serius gitu. Nah, ini foto yang di sebelah kanan itu merupakan foto dokumentasi waktu saya menerapkan membuat kesepakatan dan keyakinan di kelas, tapi ini sangat sederhana sekali. Jadi keyakinan ini merupakan apa ya, motivasi seseorang dari dalam. Misal ada murid kita yang ke depan itu malah diolok-olok, berarti dia belum memiliki nilai saling menghormati antar teman gitu. Jadi sederhana sekali nilai-nilai ini, tetapi memang sulit untuk diterapkan sehari-hari. Nah, dengan keyakinan ini murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi kita boleh Bapak Ibu menggunakan peraturan, tetapi peraturan ini harus dikaitkan dengan nilai. Gitu. Misal dilarang merokok di area di area sekolah gitu ya. Nah, berarti itu kan peraturan. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan. Apa keyakinannya? Nilai yang kita yakini kalau dengan tidak merokok itu untuk kesehatan. Nah, sekarang ini saya ada yang warna hijau dan putih gitu. Mana yang sebaiknya ditempelkan di kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Hijau atau putih, Bapak Ibu? Hijau. Maksudnya hijau itu warnanya hijau. Yang kanan atau kiri? Kiri. Yang kiri ya. Kirinya siapa? Kirinya siapa? Pokoknya yang ini lah. Putih atau hijau itu. Kirinya siapa? Yang mana putih? Ya, yang putih. Karena di situ ada kata kunci apa? Saling menyayangi. Apakah Pak Darmaji sudah menyayangi teman-teman? Belum. Nah, dalam arti menyayangi ini bukan cinta gitu loh. Iya, Pak Dari piye? Kasih sayang terhadap sesama gitu ya, saling melindungi. Nah, kemudian semangat. Nah, dan di sini ada kata semangat, berarti kita telah meyakini ke siswa bahwa belajar itu harus disertai semangat dan juga peduli dengan teman-temannya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sebenarnya keyakinan kelas itu tidak perlu seperti kalimat seperti ini, hanya satu atau dua kata saja, misal saling menyayangi, keselamatan, kesehatan, gitu. Itu cukup. Baik. Nah, kita beda, misalnya ini peraturannya, kita belajar untuk mengaitkan peraturan, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kita ambil contoh yang pertama. Misal peraturannya ini di perpustakaan, itu siswa diminta untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Ya, tanggung jawabnya. Jadi untuk mengembalikan ini. Misal yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang kita yakini adalah untuk keselamatan. Nanti jangan dengan lari itu dia jatuh dan merasa tidak aman di sekolah. Ada prosedur yang harus kita ikuti untuk pembentukan keyakinan kelas. Barangkali ini nanti setelah kita belajar ini, mari kita bersama-sama untuk menerapkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing dengan mengikuti prosedur ini ya. Mulai dari curah pendapat, kemudian mencatat semua curah pendapat atau masukan dari murid, kemudian kita klasifikasikan menjadi sebuah keyakinan, dan terakhir kita sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan tersebut. Gitu. Baik. Nah, jika peraturan itu bisa berlaku di kelas itu dan siswa itu memiliki keyakinan yang penuh, maka akan terjadi sebuah lingkungan dan budaya positif. Nah, keyakinan ini sebagai upaya yang dapat dilakukan
dalam membangun budaya positif di sekolah gitu ya. Ini memang tidak membutuhkan waktu yang singkat gitu, oh besok jadi gitu tidak, tetapi membutuhkan proses gitu ya. Jadi prosesnya setahun, 2 tahun itu baru kita terbiasa dengan kehidupan keyakinan ini. Baik, yang terakhir adalah ini segitiga restitusi. Ini adalah sebuah strategi, salah satu strategi yang perlu kita lakukan. Ini sebuah tawaran, ya, tawaran yang baru menurut saya. Barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan restitusi ke siswanya. Nah, restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jika murid kita punya salah, itu bukan malah disalahkan, tetapi kita kembalikan ke dirinya, ke kelompoknya, biar dia itu tidak salah gitu. Jadi nah, hasilnya adalah nanti menjadi pribadi yang lebih kuat gitu, atas kesalahan itu. Jadi restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Hubungan yang semula tidak baik dengan guru atau dengan orang lain, itu dengan restitusi ini akan semakin bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri murid itu. Nah, ini ya, yang paling penting adalah restitusi itu fokus pada solusi. Nah, biar siswa saja yang mencari solusi, biar siswa yang menentukan bahwa dia itu salah, dia itu solusinya apa kalau salah. Nah, yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi ini adalah 3 langkah. Yang pertama adalah yang paling dasar, itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu misal siswa itu melakukan kesalahan gitu, kita stabilkan dulu kesalahannya. Tidak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna gitu, jadi dia itu tidak malah turun motivasinya, tapi dengan begitu, oh iya saya melakukan ini bisa saya perbaiki gitu. Nah, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, barangkali temanku juga pernah melakukan itu. Nah, kemudian langkah kedua yaitu setelah distabilkan dulu, biar tenang dulu, barulah kita validasi tindakannya yang salah yang mana. Apa yang alasan apa yang menguatkan kamu bisa melakukan ini? Apa alasan kamu melakukan kesalahan ini? Misal, kamu tentu punya alasan, jadi kita tanya alasannya kenapa. Jangan langsung dihukum gitu. Jadi kita tak perlu tanya dulu alasannya. Nah, yang terakhir barulah kita menanyakan keyakinan. Ini gongnya ya. Jadi endingnya itu di menanyakan keyakinan. Karena di bagian ini siswa itu ditarik kembali ke motivasi dalam diri. Gitu. Misal kita tanya dengan kamu itu kedepannya mau jadi orang yang seperti apa? Gitu dulu. Sukses. Jadi kalau sukses itu kamu harus melakukan apa? Gitu. Nah, jadi hal-hal yang dinilai dengan begitu siswa akan berpikir, tapi ya tidak satu kali restitusi bakal berhasil gitu, banyak beberapa kali. Saya yang foto yang dengan Pak Sotik tadi juga melakukan restitusi, tapi besoknya masuk, tapi besoknya lagi tidak masuk lagi. Nah, itu berarti restitusinya belum berhasil gitu. Jadi tidak langsung butuh proses yang panjang barangkali untuk menangani setiap individu. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya membuat ilustrasi sebuah praktik restitusi berdasarkan kejadian nyata yang dialami oleh murid saya di 10 TKR 2. TKR. Selamat siang Revan. Siang Bu, Gimana Revan kabar kamu hari ini? kabar saya kurang baik Bu. Kurang baik. Iya Bu, Saya dengar kemarin kamu juga tidak masuk sekolah ya Revan. Boleh saya tahu kenapa kamu tidak masuk sekolah? saya bertengkar dengan ibu saya Bu. Kenapa bisa bertengkar? Bisa diceritakan ke saya? Bu Utami kan kemarin meminta saya untuk memotong rambut saya yang panjang kan. Ya betul Revan. Malamnya saat saya meminta uang kepada ibu saya untuk potong rambut, ibu saya marah-marah Bu dengan saya, membentak-bentak saya. Akhirnya malam itu saya pergi dari rumah dan main ke rumah teman saya Bu. Astagfirullah Revan. Lantas malam itu kamu tidak pulang ke rumah? Saya pulang jam 1 malam Bu. Saat itu ibu saya sudah tertidur. Pagi harinya sebelum berangkat sekolah saya dimarahi lagi Bu oleh ibu saya.
Oh, jadi begitu. Kemudian saat kemarin tidak masuk, posisi kamu ada di mana? Saya ada di rumah teman saya, Bu. Jadi begitu. Kamu tidak masuk sekolah karena sedang marah dengan ibu kamu. Kamu berhak merasa begitu ya, Revan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini ya, Revan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Saya kesal, Bu, kalau dimarahi terus saya tidak betah di rumah. Akhirnya kemarin saya memutuskan tidak masuk sekolah saja dan main ke rumah teman. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu kesal. Saya menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya kamu membentak balik ibu kamu dan tidak kembali lagi ke rumah. Sekarang coba kita renungkan bersama. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah tepat? Tidak tepat, Bu. Lalu tindakan mana yang tidak tepat? Saya kesal dengan ibu saya dan tidak masuk sekolah. Apakah kamu masih ingat nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas kita? Ingat, Bu, Nilai mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu, Revan? saling menghormati dan disiplin, Bu. Baik, apakah nilai tersebut penting bagi kamu? Penting, Bu. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Saya harus bersabar dan introspeksi, Bu. Selain itu, saya harus tetap mengutamakan masuk sekolah. Nah, kamu bersedia memperbaiki kondisi ini? Siap, Bu. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan pulang ke rumah dan meminta maaf kepada ibu saya. Kemudian saya akan menggunakan tabungan saya untuk potong rambut, Bu. Mungkin kemarin ibu saya sedang tidak punya uang. Saya juga meminta maaf karena tidak masuk sekolah. Mulai hari ini saya akan semangat masuk sekolah dengan tampilan rambut yang berbeda, Bu. Nah, begitu dong, Revan. Saya bangga atas tindakan yang kamu pilih. Sekarang kamu perbaiki hubungan dengan ibu kamu ya. Sampaikan salam saya untuk ibu kamu. Iya, Bu. Saya izin kembali ke kelas. Iya, Revan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Institusi yang saya lakukan waktu itu, murid saya itu yang dengan Pak Agung waktu itu dikuatkan kembali oleh Pak Agung, bernama Revan Januarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revan Januarta, kelas 10 TKR 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Utami karena saya merasa diperhatikan, dapat mengungkapkan keluh kesah saya, dan dapat memperbaiki hubungan baik dengan ibu saya. Saya akan bersemangat lagi masuk sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tidak masuk sekolah karena sebelumnya itu saya minta untuk potong rambut karena rambutnya panjang, jadi saya minta untuk potong rambut. Tetapi besoknya itu tidak masuk. Dan saya bingung nih kenapa kok tidak masuk. Ternyata setelah saya tanya, dia itu minta uang ke ibunya dan ibunya marah-marah gitu. Nah, ini saya yang salah berarti di posisi itu karena sudah menyuruhnya potong dan ibunya tidak memberi uang. Akhirnya dia tidak masuk dan bermain ke rumah temannya gitu. Nah, dengan setelah itu dia awalnya saya WA gitu, saya telepon gitu. Kamu melakukan ini salah atau tidak? Padahal hanya itu saja, tetapi dia langsung ngait. Oh, berarti dia itu merasa dia itu tidak melakukan ini dengan sadar bahwa dia itu bolos itu tidak baik gitu. Nah, kemudian saya melaporkan ke Pak Agung juga. Waktu itu sudah saya restitusi lewat telepon dan dikuatkan oleh Pak Agung. Barangkali dari sisi Pak Kesiswaan kan punya data sebelumnya dari Revan ini, Pak ya. Nah, setelah restitusi kedua dengan Pak Agung, sampai saat ini dia sudah kembali baik hubungannya dengan ibu di rumah. Baik, dari praktik restitusi yang sudah saya lakukan waktu itu, ini memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi saya agar mengajak, menghimbau murid untuk menerapkan hal-hal yang positif. Jadi kita menunjukkan oh ini loh yang positif, bahwa tidak masuk sekolah itu bukan hal yang baik gitu. Nah, saya juga semakin peka dan peduli pada setiap karakteristik. Mungkin bagi saya kelas 10 ini murid yang baru bagi saya, jadi saya perlu mengenali setiap
karakteristik murid biar saya bisa peka ini ada masalah apa di rumah gitu. Nah, meskipun di dalam 36 siswa itu pasti ada sisi-sisi unik yang perlu kita dalami pada setiap individu. Nah, di sini saya belajar untuk mencoba menghilangkan namanya hukuman. Gitu. Bisa saja saya menghukum Revan itu karena tidak masuk, tetapi dengan cara restitusi itu sudah berhasil, 1 kali restitusi berhasil. Tapi dengan Pak Sodik ini beberapa kali restitusi tidak berhasil. Barangkali nanti bisa berdiskusi bersama untuk dengan humus barangkali untuk dengan konseling gitu, Pak Sodik gitu. Nah, saya mencoba untuk menghilangkan hukuman dan penghargaan dan diganti dengan sebuah konsekuensi. Misal kemarin tidak ikut upacara, itu apa konsekuensinya? Konsekuensi itu artinya aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, saya merefleksi diri saya sendiri ketika melakukan praktik ini, yaitu saya merasa senang gitu. Nggak tahu kok murid itu ada masalah, tapi saya senang karena saya bisa membantu murid itu untuk kembali ke dirinya, tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Dan saya berharap bisa menjadi seorang manajer sehingga bisa menuntun murid saya gitu, untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya gitu. Nah, saya selama ini itu bukan menjadi manajer untuk murid saya, barangkali saya sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah gitu ya, menjadi teman untuk siswa saya dan menjadi pemantau. Tetapi ternyata posisi yang saya lakukan dari 4 itu kurang tepat ya. Jadi saya akan belajar untuk menjadi posisi manajer. Nah, perilaku murid hanya untuk menghindari perasaan dan ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid saya itu di kelas 10 tadi yang saya pegang itu masuk sekolah ya karena adanya ini menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman gitu. Nah, dari sini saya perlu belajar lagi untuk memotivasi, memberi pengarahan gitu ya kepada murid-murid untuk motivasinya itu berada di motivasi yang ketiga tadi, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasinya yang tumbuh dari dalam dirinya. Nah, saya akhirnya mengetahui bahwa kenapa hukuman dan penghargaan yang selama ini mulai dihilangkan di sekolah. Gitu. Jadi hukuman dan penghargaan itu mulai 8 tahun mulai dihilangkan di sekolah. Ternyata hukuman dan penghargaan itu dapat menciptakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan manusia akan lebih menghargai dan memaknai dirinya sendiri dari sebuah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Itu oke? Sepakat dengan meniadakan hukuman dan penghargaan di sekolah, kecuali untuk kompetisi. Baik, banyak kesalahan yang sudah lakukan selama ini dan saya berusaha untuk memperbaiki, untuk menerapkan disiplin positif ke depan gitu. Nah, untuk itu saya akan terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah potensi siswa. Jadi misal kalau saya bahasa Indonesia, siswa saya yang mempunyai potensi di bidang kebahasaan, berarti saya harus menguatkan potensi-potensi itu dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman itu perkembangan zaman di mana murid kita itu tinggal. Nah, besar harapan saya dapat terus melakukan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah dengan dukungan semua pihak, khususnya adalah kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, bapak ibu semua gitu, dan semua sivitas akademik di SMK Negeri 1 Senen. Untuk mendukung itu saya perlu mengikuti pelatihan dan belajar mandiri dari berbagai sumber agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bukan lagi berpihak pada saya, pada guru, tetapi aktivitas pembelajaran berpusat pada murid. Nah, berupaya juga untuk menerapkan keyakinan ini khususnya di kelas yang saya pegang saat ini, yaitu di kelas 10 TKR 2. Saya setelah ini akan berusaha untuk mendampingi mereka untuk membuat keyakinan di dalam dirinya agar tumbuh motivasi intrinsik dengan
Bapak Ibu, mari selanjutnya kita berdiskusi untuk materi-materi yang sudah kita dapat saat ini. Monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau umpan balik. Berdiri Bu, berdiri. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Berdiri dulu, Bu. Berdiri Bu, biar kelihatan Bu. Kamera. Oke. Nah, lebih bagus. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak disampaikan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMK Anis Sini. Terus untuk kali ini saya ingin bertanya kaitannya dengan keyakinan kelas tadi ya. Tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkaitan yang ada dalam satu kelas atau lingkungan kelas. Terus kira-kira dalam menentukan keyakinan kelas itu perlu kajian ulang atau tidak yang telah disusun. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai ingin bertepuk tangan, monggo. Pak Lintang ini gak niat loh. Bantu loh, Dah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Sri. Ketika kita sudah menyusun keyakinan kelas dan sudah kita sepakati, barangkali itu sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, gitu ya. Perlu kita tinjau ulang atau tidak? Karena biar apa? Biar siswa itu tidak lupa dengan keyakinannya. Jadi barangkali 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita perlu mengingatkan keyakinan atau mengulas kembali. Atau bahkan barangkali bisa ditambahkan lagi keyakinan apa yang ingin dimunculkan. Keyakinan kelas ini bisa terus secara berkala ditinjau, bisa ditambahkan atau dikurangi mengikuti konteks yang terjadi di kelas. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, selanjutnya barangkali ada yang ingin memberikan umpan balik. Oke, Bu Mos, monggo. Nggak berdiri, Bu Mos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakito Eder. Tadi sudah dijelaskan masalah langkah-langkah institusi. Kira-kira ini apakah langkah tersebut harus disampaikan pada siswa? Ini guys, langkah segitiga restitusi ini apakah semuanya harus tersampaikan gitu? Kalau menurut saya ini bergantung dari masalahnya. Jadi misal masalahnya berat gitu, ya perlu kita lakukan satu-satu langkahnya. Kita bisa loncat langsung ke validasi juga bisa, atau kita langsung menanyakan ke keyakinan jika permasalahan itu tidak terlalu kompleks gitu. Ya, melihat permasalahannya dulu. Nah, apakah semua masalah bisa diatasi dengan restitusi? Bagaimana Pak Dah? Untuk pendapat. Oke. Apakah restitusi ini berlaku untuk semua masalah? Terima kasih. Salam wabarakatuh. Nah, maju lah ngono. Pak Musa tidak ngomongi ra penak. Oke, terima kasih untuk menanggapi dari restitusi tadi. Apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara restitusi? Saya melihat dari kondisi yang ada bahwa permasalahan itu tidak sama dalam artian dilihat dari kondisinya, sebab akibatnya. Kalau semua dibuat restitusi,
contoh sederhana, ketika ada anak yang berkelahi ataupun anak yang terkena masalah kriminal, itu kalau semua dimasukkan ke dalam restitusi, semua ada kemungkinan untuk hukuman ataupun tindak lanjut dari pihak berwajib itu semua tidak. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sepakat dengan Pak Den. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diatasi dengan restitusi. Jadi kalau masalahnya terlalu kompleks itu urusannya bukan di sekolah lagi, berarti di luar. Itu misal masalah kriminal, perkelahian yang berakibat fatal itu udah enggak, restitusi itu sudah tidak berlaku barangkali gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin menanggapi? Baik, cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengakhiri ini, mari kita mengatakan kepada diri kita sendiri melalui 3 semboyan yang saya tulis di depan ini. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti mengucap menuntun gitu ya, mendidik dan bergerak. Guru itu apa Bapak Ibu? Menuntun. Bukan Menuntun. Guru itu Mendidik. bukan Menghardik. Guru itu Bergerak. bukan Berkaca. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Amin. untuk sekolah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama di aku.